Nah, dari situ kecintaan terhadap arsitekturnya baru keluar sih. Tahun 2007 saya resign. Saya pikir kenapa nggak coba bendera sendiri. Jadi 2008 itu kita mulai sendiri. Sendiri tuh betul-betul sendiri gitu ya? Sendiri, benar-benar sendiri. Oke. Belajar administrasi, Iya. cara buat surat kontrak, cara buat invoice. Dan Nggak diajarin di sekolah dulu kan juga ya? nggak diajarin ya, kita belajar sendiri. Kita cari-cari tahu aja di mana. Nah, lama-lama bisa juga sih. Tapi yang nggak pernah terpikirkan dalam perjalanan memulai ini, ada masa vakumnya juga ternyata. Hubungan kita dengan owner itu yang jadi menarik ya. Mungkin kita tahu lebih dalam dia sukanya atau nggak sukanya seperti apa. Terus itu kan otomatis bersinggungan banyak dengan desain. Kalau sesuatu yang tren-tren sebentar kan sayang ya. Maksudnya kan biayanya lumayan gitu kan. Kalau hanya dipakai 1-2 tahun kan sayang sekali. Jadi kita selalu ngomong di awal. Bahkan ada beberapa klien yang kalau kita tanya sebuah putusan material atau apa, semua dikembalikan ke saya. Menurut baiknya, Heri gimana? Mereka serahkan semua ke saya, itu juga baik. Jadinya saya ya bisa lebih maksimal dalam desain. Jadi kita kalau boleh sharing sekilas tuh sebenarnya seorang perjalanan Pak Heri Jani itu bagaimana sih sampai saat ini dan ya bagaimana? Karena banyak yang belum tahu juga dan penasaran sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu lulus tahun 2001 kalau nggak salah. Oh, dari mana nih? Dari Bina Nusantara waktu itu. Mengapa Bina Nusantara? Waktu itu masuk juga sebenarnya ikut-ikutan temen sih. Oke. Jadi belum ada passionnya di arsitektur sama sekali. Jadi 97 masuk sama temen, kita masuk coba arsitektur. Mencoba. Coba terus teman saya gagal di semester 1 akhir. Jadi saya lanjut sendiri. Satu. Iya. Gugur lah istilahnya. Ya. Kan kalau di arsitektur itu banyak yang apa seleksi alam sebutnya. Nanti semester berapa berkurang lama-lama habis sih. Ya jadi dari situ terus ya selesai kuliah 2001. Terus saya belum tahu juga mau kemana. Kecintaan akan arsitektur Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi pelan-pelan waktu itu tahunya kan kalau di zaman kuliah itu Radawando, Oh, kayak gitu-gitu saya udah tertarik sih. Udah suka, tapi kan kayaknya masih jauh dari realitas kita ya. ya. Terus zaman itu juga belum ada sosial media. Ya, Handphonenya masih yang Nokia berapa itu? 8250. Ya, betul. Ya dari situ cari tahu informasi arsitektur kan sulit sekali. Iya. Jadi buku-buku juga ada. Iya, cuman ada di perpustakaan Ya. zaman itu. Nah terus kemudian kerja nggak tahu mau kemana. Jadi kita yang available waktu itu ada kontraktor, ada job lah istilahnya. Ya udah saya apply. Nah terus kontraktor ini bergeraknya tuh di bidang residensial, Oh, rumah tinggal ya. rumah high end gitu lah ya. Oh, oke. Nah, jadi dari situ saya mulai suka. High end tuh maksudnya berapa ribu meter atau Mungkin 500 ke atas sih tanahnya ya? tanahnya. Tapi kebanyakan mungkin secara sebutnya apa ya, nominal kali ya. Oh, nominal project. Bukan, nominal volume projectnya tuh Oh, lumayan besar gitu. oke. Jadi mungkin bisa disebut middle up to high end. Nah dari situ kecintaan terhadap arsitekturnya baru keluar sih. Baru banyak mengerti sebenarnya. Karena di zaman kuliah yang kita dapat kan berbeda ya dengan realitas. Ya teori, realitasnya berbeda. Berapa project tuh berarti di sana sempat? Lumayan banyak sih. Tapi ada satu keynote project saya di situ. Waktu itu ngerjain tanahnya cukup lumayan besar, 500-an meter. Jadi kita ngerjain studio sama rumah di dalam satu hunian. Studio sama rumah. Iya, ya itu yang jadi keynote project saya karena project itu yang dipublikasikan waktu itu. Jadi itu project pertama yang dipublikasikan. Studio tuh maksudnya Studio dari owner yang tempat dia bekerja. oh, oke. Jadi ceritanya project itu ada 2 masa, di depan dan di belakang. Yang depan itu untuk studio, yang belakang itu untuk rumah tinggal kecil gitu. Nah itu jadi keynote project di waktu itu. Nah itu dipublikasikan sih yang pertama kali. Sekitar tahun berapa berarti? Itu sekitar 2005 kalau nggak salah. 2005. Berjalan kurang lebih bekerja 5 tahunan ya. 5 tahun. Tapi kan kalau residential high-end kan nggak bisa cepet banget. Iya nggak bisa cepet sih. 5 tahun kayaknya cukup lumayan lama juga sih sebenarnya. Lumayan lama. Oke. Iya. Jadi ngerjain mungkin lebih dari 5 project mungkin. Oh, oke. Ya lebih dari 5 project. Dan project itu berkesan sih semuanya.
Karena kalau residensial itu kan lebih personal ya. Ya. Kita mendetail sampai ke dalam, sampai semuanya gitu. Dalam satu rumah tinggal itu. Jadi kita belajar lebih banyak. Terus kemudian kita di in charge-nya dipercayakannya juga lebih dalam gitu. Oh, iya. Karena memang ya sangat private lah ya. Iya, lebih private. Nah dari situ ya kecintaan passionnya baru muncul. Nah setelah ngerjain yang keynote itu tahun 2007 saya resign. Saya pikir kenapa nggak coba bendera sendiri. Mungkin lebih kalau di kantor itu kan mungkin ada keterbatasan ya. Karena kan ide kita sama atasan kita kadang-kadang bertentangan, bertabrakan. Jadi kalau kita coba sendiri kan lebih bebas kan. Jadi 2008 itu kita mulai sendiri. Sendiri tuh betul-betul sendiri gitu ya? Sendiri, benar-benar sendiri. Ya, berarti semua sendiri dong, kerjaan gambar apa ke Ya lapangan? betul. Studio offline benar-benar sendiri, semua dikerjain sendiri. Oke. Belajar administrasi, Oke. cara buat surat kontrak, cara buat invoice. Dan Itu nggak diajarin di sekolah dulu kan juga ya? nggak diajarin ya, kita belajar sendiri. Kita cari-cari tahu aja di mana gitu. Nah lama-lama bisa juga sih. Kalau kepepet kan apa aja bisa jadinya. Itu berarti 2007. 2007 terakhir, 2008 awal kita mulai. 2008 awal. Tapi ada rasa khawatir dong. Oh iya, sebenarnya waktu berhenti di 2007 itu saya udah dual job sih. Istilahnya pagi saya bekerja di kantor. Setelah itu saya ada freelance sampingan saya gitu. Jadi waktu itu kayak membandingkan lah ya. Oh, Ini atau ini, yang better yang mana. Ya saya melepaskan yang resmi gitu. Yang meneruskan yang freelance gitu. Jadi waktu itu sebenarnya nggak ada rasa takut sih. oh ya karena udah ada Karena udah ada pegangan itu. udah ada pegangan. Tapi yang nggak pernah terpikirkan dalam perjalanan memulai ini, ada masa vakumnya juga ternyata. Yang nggak pernah terpikir di awal. Oh, Kayak nggak ada project, terus harus bagaimana. Ada momen seperti itu sih. oke. Karena tapi kan satu project residence kan bukannya agak lama ya, jadi maksudnya agak Iya, agak kan juga ada dong, maksudnya kan lebih yakin kan lama gitu kan. betul sih. Tapi dalam perjalanan tuh kadang-kadang udah selesai satu, tapi yang baru belum muncul lagi nih. Ada sih momen seperti itu sih. Itu ya momen kita tidak planning ya. Dan kalau awal-awal juga kita nggak tahu sih sebenarnya. Akan ada seperti itu. Iya, akan ada seperti itu. Ya, oke, terus setelah itu 2007 terus berjalannya waktu terus Ya 2008 kan mulai sampai sekarang sih. udah berapa banyak project berarti? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak project. Seperti yang tadi saya bilang, ada momen-momen kosongnya juga. Tapi saya kebetulan dapat kesempatan ngerjain project-project yang lumayan gitu. Ada yang lumayan besar juga. Kadang membutuhkan waktu sampai ada yang 3 tahun, Iya betul. ada yang 4 tahun gitu. Jadi agak lama gitu prosesnya. Nah tapi untungnya itu jadi waktu pengisinya sih. Jadi overall sebenarnya project nggak terlalu banyak, tapi dikerjakan secara mendalam dan mendetail. Seberapa mendalam dan seberapa detail nih, penasaran. Nah ini mungkin yang saya suka dari ngerjain project residensial ya. Kita lama-lama dengan klien tuh jadi dekat sekali. Jadi kita tahu apa yang dia suka dan nggak suka, dan itu semua kita coba approach ke dalam desainnya gitu. Nah dalam proses itu kita belajar banyak. Misalkan si klien kayak hal-hal detail, di closet ada taruh tisu, taruhnya di mana. Jadi desainnya jadi incorporate, harus taruh tisunya di mana, harus dibungkus dalam sebuah desain gitu. Hal-hal kecil yang kayak gitu yang buat kita jadi lama. Ya itu kan sangat personal sekali ya. Iya, sangat personal sekali. Dan ternyata saya menyukai itu sih. Kalau kita mengerjakan project yang lebih besar gitu, misalkan dalam sebuah tim atau apa, cenderung mungkin kita nggak terlalu banyak sampai ke dalam itu ya. Betul. Kalau beda dengan residensial, benar-benar sampai ke dalam itu sih. Ngikutin personal. Gitu. Mostly projectnya di daerah mana? Selama ini sih kebanyakan di Jakarta ya. Jakarta, Tangerang, ya overall daerah sih. Jakarta maksudnya di Barat, ya banyak kan di barat kali ya. Barat, pusat. Overall lainnya sisanya di Tangerang. Kalau luar kota kayaknya kita belum ada sih. berarti sekarang udah berapa banyak timnya? Saya justru nggak pakai tim. Jadi masih studio of one.
Oke. Jadi kalau misalkan ada yang selama ini sih masih bisa ditangani sih. Oke. Seperti yang tadi saya bilang di awal, project nggak terlalu banyak. Jadi semua masih ditangani sendiri. Tapi kalau misalkan sampai ada yang meluap gitu istilahnya over, mungkin bisa disubkon ke orang. Ya untuk misalkan gambar drawingnya atau apa. Tapi prinsip desain tetap saya pegang. Gitu sih. Dan itu kan ya ini semua kan terjadi juga karena the power kepuasan ya. Maksudnya satu klien puas, dia merekomendasi Iya. ke teman-temannya ya. Iya. Kebanyakan proyek saya mulut ke mulut sih. Iya. Jadi klien terus dia puas dengan desainnya, kemudian dia bicara dengan temannya, dengan keluarganya. Nanti mereka kontak saya lagi gitu. Ya, ya. Dan ada beberapa juga yang mengerjakan proyek lagi gitu, repeat order istilahnya. Oke. Jadi klien yang sama setelah cukup lama mungkin dia ada pindah rumah baru atau gimana, dia hubungi saya lagi. Ya itu memang sangat personal sekali Ya, ya, personal. sangat detail ya. Hampir semua klien jadi kita mengenal dengan baik sih. Paling besar berapa ribu meter? Ribuan kali ya, Seribuan ribuan ya. tanahnya kan? Bangunannya, Oh bangunannya? bangunannya. Tanah ada juga sih yang agak besar, tapi bangunannya mungkin nggak sampai ribuan, paling 1.000. Tanahnya 5.000, ya bangunan 1.000 gitu. Oh oke, tanah 5.000, bangunan 1.000. Oke ya, ya. Mungkin agak sedikit view golf yang di daerah golf kah? Yang golf ya, yang golf ada beberapa sih, kayak di Karawaci, ada di Peak. Tapi tanahnya nggak sampai ribuan sih, Oh oke. mungkin sekitar 300 sampai 500. View-nya aja menghadap. Ya. Dan memang mereka semua berangkat dari suatu sangat kepercayaan lah ya, trust Iya. ya. Karena dikenalkan oleh temannya atau saudaranya gitu. Jarang yang tiba-tiba datang belum tahu apa-apa tuh, biasanya jarang sih. Biasanya udah tahu sedikit latar belakangnya. Ya. Tapi itu nggak disangka memang mengalir begitu aja juga ya. Iya, Dan cukup menikmati proses itu. iya menikmati sih prosesnya. Yang nggak menikmati mungkin momen kosongnya kali ya. Itu yang mungkin momen tidak enak nih. Tapi kan ya saya nggak tahu pribadi seberapa kosong, seberapa enggak kan in terms of itu tuh. Nggak tentu juga sih, kayak kemarin pandemi itu vakumnya agak lama juga sih. Bisa setahun lebih gitu. Tapi masih mengerjakan proyek yang masih berjalan. Cuman yang barunya itu belum ada gitu, masih vakum. Terus kemudian kan juga itu beberapa proyek yang berjalan mungkin juga stop ya. Itu pandemi ya, Iya. stop sebentar, sekitar setengah tahun ya. Tapi habis itu berjalan lagi sih. Semua berjalan lagi. Ada sebuah rencana setidaknya satu drafter gitu nggak? Atau satu suksesor? I don't know maksudnya. Saat ini sih belum sih. Karena ya masih nggak tahu, mungkin kadang-kadang mungkin saya berpikir saya terlalu Idealis. idealis atau terlalu perfeksionis sih. Kalau saya hire orang, saya harus mengkoreksi semua gambar-gambar dia, Iya ya which pasti. is akan makan waktu kan ya. Oh iya. Sedangkan kalau saya jalankan sendiri, semua sekali jalan gitu. Ya itu mungkin masih berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya kalau udah banyak, ya tetap harus pakai sih. Iya. Ya karena idealnya memang begitu. Cuman karena so far masih sanggup di-handle, ya udah di-handle sendiri. Tapi memang seseorang yang bekerja sangat dengan hati itu, ya dia pikirin betul gitu ya, dia pikirin Iya. betul. Takut aja ada yang salah di Iya, tengah-tengah gitu. makanya dia pikirin betul kan. Iya. Ya luar biasa. Tapi dari proyek-proyek rumah tinggal owner, apakah mereka juga sempat menawarkan atau mengajak untuk office mereka, kantor mereka, atau bagaimana? Enggak sih ya. Lebih ke residensial sih memang. Oh, oke. Nggak sampai merambah ke office atau kemana. Iya, kadang-kadang kan mereka sudah nyaman gitu. Iya. Sedangkan mereka kan Jadi project mereka yang lain juga gitu. ya, iya nih saya punya kantor, kamu bantulah. Gitu kadang-kadang mereka ya karena kenyamanan sama arsitek, kedekatannya sama arsitek ya. So far belum ada sih. Lebih banyak ke rumah projectnya. Terus kemudian dalam perjalanan karir terus ketemu dengan kontraktor juga sama terus atau berbeda-beda? Berbeda-beda terus sih. Oh. Kita ada beberapa yang kita kenal udah berjalan, terus kemudian ada yang di tengah-tengah jalan, ada yang baru kenal juga. Tapi mostly kebanyakan ada dari owner, bawaan dari owner. Kalau mereka misalkan belum ada, kita merekomendasikan aja sih yang udah kita pernah pakai, yang kira-kira bagus gitu, atau masuk budget dia.
kita kenalkan. Selama ini sih seperti itu. So, bicara rumah tinggal ya, berarti kan setiap proyek harusnya berbeda-beda desain. Iya betul, nggak ada yang sama sih. Apalagi kan personal ya, personal jadi benar-benar di custom sesuai dengan maunya owner. Ada benang merahnya ya kadang-kadang? Ada sih, Oh ada juga? ada. Kalau orang-orang bilang, kalau melihat proyeknya, ada yang sama gitu katanya. Mungkin kalau saya melihatnya garisnya lebih kuat kali ya, karena saya jarang bermain dengan organik, garis organik atau garis yang lain gitu, lebih banyak geometris. Jadi mostly kayaknya kalau diperhatikan lagi banyak proyeknya tuh banyak linear ya kali ya. Mungkin itu garis benang merahnya. Dan itu kan tercipta begitu aja ya ketika kita mendesain, kita Iya. berpikir kan. Iya. Maksudnya kan. Ya saya pikir itu terjadi karena kita kan personal karakternya ada kesukaan dan Iya, tidak betul, sukaan. betul. Nah itu yang membentuk kita kan. Iya. Nah kayaknya yang membentuk saya itu gitu. Karena saya nggak suka yang keriting, saya nggak suka yang organik bentuknya. Jadi mostly project saya semua ya geometris gitu. Walaupun sesekali pengen mencoba sih yang lain. Nah itu baru mau saya tanya, apakah ada yang datang? Pak Heri, saya mau dong, keriting sedikit dong. Ya mungkin sekali pengen mencoba sih, tapi ya karakter ini masih terlalu kuat untuk ya perlu proses lagi sih. Iya. Kita kayak perlu mengosongkan apa yang udah ada, terus coba ganti yang baru gitu. Ya kalau ya mungkin ada suatu pepatah guru hadir ketika murid sudah siap. Jadi mungkin nanti ada saatnya kalau Iya. misalnya udah siap, ya diri kita dulu siap nih Iya. untuk apa betul bisa kan. Terus nanti mungkin project baru hadir ya. Iya betul sih, mungkin begitu ya. Oke. Terus kemudian ada hal apa yang menarik dalam mendesain sebuah proyek rumah tinggal ya? Maksudnya pengalamannya apa nih yang betul-betul menarik? Yang menarik ya. Ya mungkin tadi kayak di awal, kalau rumah tinggal itu kan personal ya. Jadi mungkin hubungan kita dengan owner dia yang jadi menarik ya. Mungkin kita tahu lebih dalam dia sukanya atau nggak sukanya seperti apa. Terus itu kan otomatis bersinggungan banyak dengan desain. Bersinggungan banyak dengan desain. Iya, misalkan si owner nggak suka tangga mesti hadap kemana atau gimana gitu. Saya nggak suka kalau turun tangga dilihat orang. Nah hal itu kayak mempengaruhi karakter dari arsitektur ya gitu. Terus rumahnya sendiri juga begitu kan. Kalau orangnya kalem, mostly rumahnya juga bentuknya agak kalem gitu. Jadi semua terwujud ke depan gitu kelihatan dari pasar. Agak kalem tuh in terms of warna kah? Dari warna, dari bentuk, dari semua hal sih. Kan kalau orang itu kan kita bisa lihat karakternya ya. Ada orang yang berwarna-warni, ada orang yang cuman abu-abu doang. Oke. Nah itu mempengaruhi karakteristik dari arsitektur ya sih. Oh. Seperti saya sendiri, saya mungkin jarang memakai warna. Jadi bangunan saya biasanya juga tidak berwarna. Mostly ya putih, sisanya warna material itu aslinya gitu. Begitu sih. Ya ini memang betul-betul ya karakter. Iya karakter ya. Tapi kan rumah tinggal ini selalu dua orang nih antara suami dan istri. Nah, itu menarik sih. Ya suami istri biasanya ada satu lebih dominan ya. Iya betul. Nah biasa kalau saya pasti lebih intens dengan yang dominan. How do we know? Bagaimana kita tahu? Maksudnya apakah info dari awal atau bagaimana? Sebenarnya dari mereka sendiri sih. Kita udah terlihat dari awal. Pada saat briefing awal, desainnya mau gimana, pasti ada satu suara lebih kuat. Oke. Atau ada satu suara yang ikut aja. Selalu ada seperti itu biasanya. Nah tapi ada juga sih yang dua-duanya kuat. Nah kalau kayak gitu kita biarkan mereka memutuskan dulu, baru kembali ke saya gitu. Ya mungkin terkadang beberapa drama-drama itu juga. Ya kita melihat drama itu sih. Karena kan personal jadinya kita tahu keluar dalam ya. Ya tapi kita tetap menghargai gitu. Iya pasti. Bagaimana mereka memutuskan dulu, nanti baru kembali ke saya. Dan itu juga sedikit yang memakan text time dong Yes. dalam proses mendesain. Betul. Karena kita harus menunggu jawabannya dulu kan. Kadang-kadang sudah diputuskan pun masih bisa berubah. Jadi ada proses tarik ulur, ada proses panjang itu sih.
Ya itu menarik sih, buat saya sih menarik. Ya suatu ya senang aja, maksudnya ada ketertarikan dan suatu senang, maksudnya ya, oh ya kita ikutin aja prosesnya gitu. Iya, betul. Walaupun orang bilang, wah ini text time-nya lama sekali ya. Iya. Tapi ya memang begitulah adanya. Ya selain itu berarti kan ya proses mendesain karakter daripada owner, terus sepasang ya suami istri punya karakter masing-masing, terus Iya. anak-anak juga ada bersuara juga kadang-kadang. Anak-anak umumnya tidak bersuara sih. Iya, biasa orang tuanya yang bersuara gitu. Nah ini juga akan mempengaruhi setelah dia menggunakan rumah tinggal itu sedemikian lama, akan ada perubahan lagi dong, atau berapa tahun lagi terpanggil lagi untuk Pak Heri kok ini kayaknya udah kurang konteks nih sekarang nih, atau bagaimana gitu. So far sih belum pernah ada, Perombakan interior gitu maksudnya. belum pernah terjadi sih. Belum pernah terjadi kayak perombakan itu. Mungkin di awal kita udah ngobrol panjang. Kita mau buat yang timeless, mau buat yang nggak terlalu art deco. Jadi bisa stay lebih lama. Kalau sesuatu yang tren-tren sebentar kan sayang ya. Maksudnya kan biayanya lumayan gitu kan. Kalau hanya dipakai 1-2 tahun kan sayang sekali. Jadi kita selalu ngomong di awal. Kita selalu memberikan opsi yang timeless, yang lebih panjang umurnya. Dalam material atau dalam apa nih maksudnya? Dalam material, dalam bentuk juga, dalam warna juga. Jadi kayak saya mungkin umumnya lebih banyak pakai warna-warna natural gitu. Jarang pakai warna-warni gitu. Karena menurut saya warna-warna ini lebih lasting lama gitu. Terus secara bentuk juga, bentuknya mungkin nggak terlalu art deco, nggak terlalu banyak dekorasi. Bentuk-bentuk yang kira-kira akan abadi selamanya. Gitu sih. Dan ini juga dia sudah mention dari awal kah, atau Kita memberikan opsi itu di awal. Walaupun dia kadang ada datang, saya mau buat yang ini gitu kan, gimana tematik lah istilahnya. Nah, kita jelaskan dulu sih. Ini kalau tematik mungkin nanti akan bertahan hanya sebentar. Apakah nanti ibu akan ganti lagi gitu kan? Intinya kan kalau ganti kan agak repot ya, mesti bongkar ini segala macam gitu. Kita jelaskan dulu di awal. Kalau misalkan dia tetap mau itu ya kita ya oke. Tapi kalau enggak ya kita ada opsi ini lo yang lebih timeless gitu. Ini yang bisa jangka panjang. Gitu sih. nanti kembali lagi cerita soal mengenai key project nih, apa tuh syaratnya? Bukan syarat, mungkin lebih ke arah mengapa itu bisa dikatakan sebagai key project Ya? Perden Iya. project ya? Key project itu biasanya mungkin dalam tanda kutip ownernya lebih gampang bekerja sama dengan kita. Artinya apa yang kita tawarkan mereka bisa terima. Jadi semuanya bisa teraplikasikan dengan baik dalam arsitektur ya gitu. Nah overall hasilnya pasti lebih baik. Gitu sih. Oke, itu ya maksudnya. Berarti kan, ya tapi selanjutnya kan juga setiap project harusnya key project loh. Kadang ada yang tidak. Tidak tuh maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita desain dalam perjalanannya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin di tengah jalan yang kita tidak terlalu approve. Ya, jadi mungkin kalau hasilnya baik ya masih oke ya. Tapi kalau hasilnya kurang, ya sayang sekali juga sih sebenarnya. Tapi kan bukan itu bisa dibicarakan, maksudnya dipersuade untuk. Iya, kita selalu di awal dengan coba dulu sih pasti persuade, kita bicarakan sebaiknya begini. Tapi kan kadang-kadang tidak selalu dapat jawaban yang oke juga sih. Ya, tapi kan apakah itu merupakan memang rumah beliau yang akan tinggal kan? Iya betul sih. Tapi kita selalu apa istilahnya? Mungkin kayak misalkan contohnya warna batu gitu. Masalah warna batu. Ini contoh ya. Misalkan karakter rumahnya misalkan abu-abu. Terus misalkan dia pilihnya warna krem. Kita lihat kayaknya agak kurang matching nih. Bagaimana kalau cari yang abu-abu atau yang hitam gitu. Nah kalau misalkan itu bisa diterima ya kita ganti gitu. Tapi kalau misalkan nggak diterima abu-abunya ya kremnya oke lah cari krem yang kira-kira nggak terlalu lari jauh karakteristiknya dari yang udah ada. Ya paling kita kompromi sih, yang menyesuaikan lah ya, supaya hasilnya masih bisa tetap baik gitu.
nggak terlalu melenceng jauh. Gitu. Tapi itu kan bukannya di research dulu ya, dicari tahu dulu bahwa kenapa sih owner sukanya tuh lebih ke arah itu? Iya. Tuh. Apakah kita juga perlu berpikir dari pola pikir dia kadang-kadang? Nah itu yang saya dapati ya, itu terjadi kan selalu di tengah-tengah Oke. perjalanan Oke. pembangunan itu ya. Antara dua sisi mereka, owner, mereka juga pasti ada selisih paham, perbedaan. Iya. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak bisa selesaikan di dia, jadinya jatuh ke kita gitu. Oh. Jadi kita yang harus menerima akibat itu kan. Karena tidak selesai di mereka, terpilih yang tidak cocok, ya kita yang harus menentukan jadinya. Ini akan pakai ini atau coba cari yang kira-kira mendekati tapi warnanya sama atau gimana. Itu hal yang nggak bisa kita, apa istilahnya, nggak di planning lah ya. Tiba-tiba terjadi aja gitu di tengah-tengah. Gitu. Nah kalau key project yang berjalan nih, yang umumnya klien mengikuti apa yang kita mau, kita menjelaskan warna, tekstur, dan segala macam. Mereka bisa menerima, ya kita lebih enak sih. Bahkan ada beberapa klien yang kalau kita tanya sebuah putusan material atau apa, semua dikembalikan ke saya. Menurut baiknya, Heri gimana? Mereka serahkan semua ke saya, itu juga baik. Jadinya saya ya bisa lebih maksimal dalam mendesain. Dan di dalam mendesain, apakah sebetulnya proses mendesain itu kan kembali lagi terkadang tuh soal waktu ya. Jadi semakin waktu lama kita mendesain, mungkin apakah betul bisa semakin eksplor? Iya juga sih sebenarnya. Nah, ketika itu udah jadi, apakah kita juga suka berpikir kembali, coba kalau dulu begini misalnya gitu, atau udah yakin banget deh kita pokoknya memang maunya ini deh. Biasanya sih mungkin ada pertimbangan lain sih, kayak kalau misalnya kita rubah di tengah jalan, tentunya ada waktu yang terbuang. Terus kalau misalkan ini ada biaya juga yang harus dibebankan ke owner. Jadi sebaiknya kalau saya sih lebih cenderung tidak sih. Jadi Oke, kita jalan terus fokus dari apa yang udah divisikan di awal ya. Mungkin kalau ada ide lagi mungkin bisa untuk next project. Iya, ya. Betul. Iya. Karena ya kita juga harus menghadapi sebuah realita ya. Iya. Realita waktu, ya, Biaya. ya biaya. Biaya. Karena biaya kan dibebankan ke owner. Kita harus pikirkan itu. Selama ini berarti inspirasinya tuh siapa yang paling kuat mempengaruhi seorang Inspirasi Jani ini? sebenarnya banyak ya. Karena kita lihat jalan, lihat apa aja kita dapat ide gitu. Tapi mostly ya kalau sekarang mungkin banyak ya yang bisa kita lihat dari sosmed. Ya banyak hal sih. Apa aja bisa jadikan ide sih berarti. Nggak terpaku pada satu orang atau satu barang aja gitu. Jadi apa aja bisa. Dengan penggunaan material apa adanya, tidak suka pakai warna, itu apa terinspirasi dari orang lain atau memang dari dalam hati memang sukanya ke arah sana? Kayaknya lebih ke karakternya kali ya. Kalau saya demennya begitu, daripada main warna, ya munculkan aja warna apa adanya dari material gitu. Misalnya batu ada hitam, ada abu-abu. Kalau kayu kan ada warna tua, warna muda, warna medium. Ya itu aja yang kita munculkan sih. Jadi hasilnya mungkin lebih natural juga ya, nggak terkesan dipaksakan gitu. Kalau kita kan lagi di event Art ID ya, kalau Iya. kita bicara event sebesar ini nih sebetulnya kalau boleh sharing itu seberapa penting dan seberapa bermanfaatnya ya untuk perkembangan dunia arsitek. Iya. Ya saya rasa penting sekali ya. Kan AKID kan selain mempresentasikan produk-produk dari material-material segala macam, arsitek juga diberi banyak kesempatan ya untuk buat exhibition segala macam ya. Yang sekarang ada Khatulistiwa itu segala. Oh ya, konsep-konsep. Iya, konsep-konsep itu kan jadi ditampilkan dalam booth-booth si material-material ini. Nah, ini kan menjadi suatu apa istilahnya ya? Suatu tempat yang baik gitu untuk memamerkan atau memperlihatkan ke orang banyak bahwa arsitek itu kerjanya sebenarnya bukan tukang gambar. Jadi kita tuh mengungkapkan sebuah konsep, terus dibantu dengan segala material bahan bangunan yang ada, membuat sesuatu yang berbeda gitu. Ya, jadi ini kayaknya ajang yang tepat gitu untuk selain memperlihatkan, tapi juga mengedukasi
Oh, oke. Masyarakat banyak jadi tahu bahwa arsitek itu kerjaannya bukan tukang gambar loh. Jadi kita juga membuat konsep sebagaimana mewujudkannya dengan material, dengan bahan bangunan, dengan warna dan segala macam. Gitu sih. Tapi tetap secara desain cukup update dong dengan perkembangan teknologi dan material yang ada, karena kan Iya, nggak berubah. Maksudnya kita nggak selamanya pakai bata itu melulu. iya betul. Oh. Iya, terutama finishing material Oh, ya. finishing material. Terutama finishing material itu kan selalu ada yang baru, selalu ada yang lebih inovasi lagi gitu kan. Nah, di ajang ini kita bisa mengetahui informasi baru itu sih dan melihat langsung tentunya. Oh ya, melihat langsung ya. Jadi kita betul-betul tahu ya. Iya. Kalau arsitek itu umumnya kan harus dipegang, harus diraba untuk dapat feel-nya. Oh, oke. Nah, itu akan mempengaruhi apa sebenarnya kalau kenapa harus pegang raba tuh? Kita bisa dapat feel-nya kali ya. Gimana ya sebutnya? Kayak misalkan sebuah tekstur gitu abu-abu. Kalau dilihat kan hanya abu-abu. Betul, betul. Tapi kalau kita pegang ternyata ada teksturnya seperti batu atau seperti apa. Itu kan akan mempengaruhi keputusan kita dalam menentukan suatu material gitu. Apakah dia plain mulus, kalau dipegang ada teksturnya, gimana? Sampai sedetail itu. Umumnya pasti semua arsitek melakukan hal itu sih. Kalau melihat mock-up pasti diketuk, Oh, oke. ini apa, Oke. buat dari apa, gimana cara buatnya. Oke. Selalu berpikirnya pasti seperti itu. Bagaimana cara pasangnya, Ya, finishingnya di lapangan bagaimana. betul. Terus ketemu dengan material lain bagaimana. Iya. Hal seperti itu selalu menarik sih. Oke, oke. Terus ya kami selalu pasti berharap perkembangan studionya kan semakin besar ya. Jadi ada harapan atau ada kata-kata yang sangat menginspirasi lah untuk disampaikan kepada para followers Proposio apa nih selama dari 2008 sendiri, sebelumnya juga bersama orang lain. Jadi sebenarnya esensinya dalam dunia arsitektur apa nih? Atau hal apa yang bisa sangat menginspirasi? Mungkin kalau buat apa end user kali ya. End user, oke, user. owner. Mungkin udah banyak research gitu. Mereka ada yang di tahap yang udah research, udah mencari-cari. Umumnya mereka udah tahu apa yang harus dilakukan, udah tahu arsiteknya siapa, Oh, karena mereka suka stylenya dan segala macam. Yang kemudian ada satu lagi yang mungkin masih blank, nggak punya gambaran Betul. seperti apa arsitektur itu, gambaran tentang bagaimana membuat sebuah rumah tinggal. Umumnya mereka, kalau menurut saya, research dulu sih. Oh, lebih baik research. Iya, research dulu, cari tahu dulu banyak rumah tinggal itu seperti apa sih. Terus kemudian arsitek yang diinginkan stylenya itu seperti apa, apakah cocok dengan dia atau tidak. Karena banyak yang milih aja tapi sebenarnya stylenya nggak cocok gitu antara owner dengan arsiteknya. Akibatnya pasti ada konflik nanti. Gitu kan. Karena si owner juga mungkin tidak mencari yang sesuai stylenya. Tidak memilih berdasarkan apa yang dia mau gitu. Contohnya misalnya kita mau beli tas lah ya. Tas itu kan ada ABCD berbagai jenis karakter ya. Kalau kita mau suka yang A, pasti kita kan cari yang A ya. Nah, jangan sampai kita nggak ada riset sama sekali, lalu kita tembak aja, ya udah pilih yang B, gitu. Tapi pas udah beli, ternyata kurang suka gitu. Kan sayang sekali gitu kan. Apalagi kalau di arsitektur, di dalam khususnya rumah tinggal ya. Kalau bangunnya butuh waktu lama, terus biayanya juga lumayan besar gitu kan. Riset di awal tuh sangat penting sih. Kalau udah research, udah ketemu maunya gimana, benar-benar stylenya pas, arsiteknya udah ketemu, baru jalan. Mungkin saya banyak ketemu dengan yang hal seperti itu sih. Jadi mungkin ini kayak sebuah advice kali ya. Ya, banyak juga kejadian yang kurang menyenangkan kalau dari awal memang agak sedikit dipaksakan. Iya. Karena pasti udah nggak matching kan. Dari style ngomongnya udah nggak ketemu. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Jadinya konflik terus gitu. Oke. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, sebaiknya end user atau owner yang ingin
bekerja sama dengan arsitek, ya di research dulu, dicari tahu dulu Iya. agar benar-benar tepat sehingga dalam perjalanan pembangunan dan proses mendesain juga sampai akhir selesai semua juga happy, Iya. sama puas. Iya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Lebih baik begitu sih daripada menyesal di tengah. Karena waktu dan biaya yang sangat dikeluarkan tidak sedikit ya. Iya, nah terutama waktu ya, karena nggak bisa diulang kan. Rugi waktu kan berarti sih rugi biaya juga. Oke, luar biasa. Banyak belajar. Ini banyak hal yang memang kita baru ketahui. Kalau boleh sharing, berapa banyak residensial yang sudah selesai? Sebenarnya mungkin nggak ngitung kali ya. Yang ngitungnya mungkin lebih yang keynote sih. Oh. Dipublikasikan nggak banyak sih. Mungkin sekitar 5 gitu. Selain residensial, ada project retail juga saya. Oh, ada retail. Cuma memang nggak pernah Publikasikan. ya nggak pernah dipublikasikan di IG pribadi sih. Itu ada project retail, beberapa yang kemudian owner juga menjadi teman. Oh, oke. Jadi kemudian repeat terus gitu kan. Nah itu ada satu yang dipublikasikan waktu itu. Cuman memang kurang terlalu terekspos aja nih. Terima kasih. Thank you. Pak Alumni.